belulang itu keluar gitu, maksudnya keangkut gitu. Ada sosok wanita berambut panjang, mukanya cukup hancur. Ada satu sosok tinggi besar berbulu itu berada di depan gerbang sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua, bersama gua Indra Wahyudi tentunya. Kali ini, pada video kali ini gua mau sedikit bercerita tentang kisah mistis yang pernah gua alami dulu waktu zaman sekolah. Kalau nggak salah itu tahun 2015, kalau nggak 2016 yang gitu deh, waktu gua SMP kelas 2 kalau nggak salah. Jadi dulu itu gue pernah sekolah di salah satu SMP yang dibilang angker gitu. Jadi itu tuh sekolahnya sekolah SMP baru, ceritanya masih sekolah baru, masih baru jadi. Jadi ceritanya gini, dulu tuh gue sekolah SMP itu pertama masuk sekolah SMP itu masuk siang, jam 1 sampai setengah 5-an gitulah pokoknya. Nah jadi ceritanya waktu masuk siang itu, si sekolah SMP ini tuh ternyata masih gabung dengan sekolah 1 SMP 1 di daerah Sukabumi. Nah karena berhubung masihnya tuh belum punya sekolahan, belum punya gedung gitu, jadi itu tuh kita tuh numpang di sekolah SD. Kalau pagi dari pagi sampai siang tuh anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan biasa. Nah dari siangnya itu baru diganti dengan sekolah SMP gitu. Nah gitu SMP masuk jam 1-an sampai jam setengah 5 gitu coy. Nah jadi gua tuh sekolah masuk siang itu dari kelas 1 sampai kelas 2 semester 1 cuy. Nah disinilah baru ceritanya dimulai ketika sekolah kita ini ternyata sudah punya gedungnya gitu, sudah kebeli, sudah membangun gitu kan, membangun gedung sekolahan baru gitu yang bertempat di daerah Sukabumi tentunya. Gak mau sebut namanya, nama sekolahannya, yang pasti mungkin nanti gue kasih ilustrasinya lah. Nah jadi si sekolah itu angkernya sih untuk pertama kali gue masuk. Nah, sebelum sekolah itu jadi, gue masih ingat banget dulu itu di situ tuh, karena gue pernah main ke daerah situ ya. Tuh gue masih SD waktu dulu itu. Pertama kali main gue ke sana itu masih kebun cuy, kebun singkong gitu kan, kebun ketela gitu. Nah ternyata si kebun itu dibeli lah gitu tandanya kan, terus diangkut tuh, dibikin pelemahan lah kalau bahasa Sundanya itu, jadi dibikin tanah itu diratain gitu kan. Nah ternyata pas penggalian itu menggunakan beko, ternyata menurut warga itu di sana tuh memang ada beberapa makam gitu, makam para leluhur, keluarga mereka yang di sana lah, kampung-kampung situ gitu. Nah setahu gue itu dulu pas begitu diangkut, begitu diratain kan si tanahnya itu buat pondasinya, merinding gue anjir. Nah di sana tuh ternyata pas makamnya itu dibongkar dan ya si tulang belulang itu keluar gitu, maksudnya keangkut gitu. Nah gue ceritanya kurang tahu udah pas ke kelanjutannya dipindahin ke makamnya atau bagaimana gitu, gue kurang tahu. Nah di situ gue kelas 2 semester 1 pindah ke sekolah yang baru, ke gedung baru gitu. Nah ternyata di gedung baru ini cukup lumayan gitu angkernya, karena memang pertama baru. Oh iya, sebelum masuk sekolah pun baru aja, misalkan nih seminggu sebelum kita pindah itu,
seminggu sebelumnya kita pindah itu digenangi banjir cuy sekolah itu. Baru pertama jadi ternyata di hujan deras banjir lah tuh. Ternyata si air itu masuk ke ruangan-ruangan kelas semua, hampir semuanya lah, kecuali ruang TU sama ruang kantornya gitu. Karena kan jadi posisinya itu gini sekolahnya, misalnya di bawah itu kelas manjang, jadi letter L gitu, sebelah sininya kelas. Nah di atas itu ada koperasi, sebelah atasnya lagi sebelah sini itu ada ruang kantor gitu atau ruang TU. Nah di sebelah atasnya lagi gerbang pertama, pas begitu masuk gerbang itu ada masjid gitu, musolah lah bisa dibilang. Beberapa bulan masuk situ, gue inget banget pas itu tuh ada kalau nggak salah yang kesurupan cuy di situ. Kalau nggak salah ada yang kesurupan pas itu, cewek kalau nggak salah. Nah ceritanya gue sebelum masuk ke horornya, gue ceritanya punya temen namanya, bilanglah namanya Gatot. Nah Gatot ini emang teman baik, teman deket gue banget tuh. Waktu masih di sekolah yang lama pun kita main kemana-mana bareng ya kan, makan bareng, tidur kadang bareng ya kan, bareng-bareng. Kadang kita nginep nih di rumah, misalkan di rumah si Gatot, nginep di rumah gue gitu. Terus kadang nginep juga di rumah si Reja, namanya ada satu lagi lah, sebutlah namanya Reja. Nah si Gatot ini ceritanya dia sudah duluan mengikuti pengajian gitulah, intinya mah kepada hal-hal yang mistis gitu. Nah di sana gue ngikut sama dia belajar ilmu yang kayak gitulah ceritanya. Nah nggak lama gue ngikut beberapa bulan gitu sama dia, akhirnya sampai ke titik dimana gue bisa melihat melihat sesuatu kayak gitu. Nah ceritanya, singkat cerita aja ya, itu masuk udah beberapa bulan gue ikut ngaji. Gue masih ingat banget itu, kalau nggak salah ya malam minggu tuh. Jadi ceritanya gini, di sekolah yang baru itu kita tuh ngadain yang namanya uji nyali cuy. Nah ini nih yang bikin ceritanya horor tuh di sini. Karena kan emang ada penjaga sekolah, bilanglah namanya Pak Bram, contoh ya, bilang saja namanya Pak Bram. Nah Pak Bram ini dia itu penjaga sekolah di sana, tukang bersih juga. Plus sekali dia juga emang tidur di sekolah gitu. Nah di situ kita emang udah deket juga kan, akhirnya kita nginep di sekolah. Gak tau kenapa ya, gue tuh dari zaman SD tuh dekatnya sama penjaga sekolah gitu, gak tau kenapa. Nah gue tuh nginep di sana kalau nggak salah banyak dah, ada 9 atau sampai 10 orang gitu. Cuman yang gue inget tuh ada beberapa orang lah. Nah ceritanya di situ biasa dari sore, gue berangkat sore kan dari rumah itu ke sekolahan, ke gedung baru itu. Nah berhubung di sekolah baru itu kan disediain alat olahraga kayak misalkan ini tenis meja gitu, pingpong. Nah gitu dari sore itu sampai malam tuh main pingpong tuh ceritanya. Main pingpong rame-rame lah pokoknya, kalah ganti gitu kan. Nah selang beberapa waktu, mungkin jam berapa, jam 11:30-an kalau salah, jam 11 kita selesai main pada istirahat. Nah ternyata di rencana ini itu, katakanlah saja ada salah satu senior gua yang belajar perguruan sama gua juga, sama satu aliran, dan dia pun ternyata ngelamar juga ke sekolahan tersebut tuh jadi tata usaha atau TU gitu di situ. Nah kita bareng-bareng tuh nginep di situ. Nah di situ baru mengadain yang namanya uji nyali. Ada beberapa orang. Ada pertama teman gue yang gue ingat aja ya, soalnya gue lupa lagi ada berapa orang itu. Bilanglah saja namanya Gobred. Terus saudara gue Ama, gue Indra, terus kalau nggak salah Kowir, ada si Kowir tuh, sebutan namanya Kowir. Nah di sana kita uji nyali.
Nah, karena gue kan dulu penakut banget ya masalah hal-hal yang mistis seperti itu kan. Waktu yang lain pada uji nyali di salah satu ruangan di salah satu ruangan sekolah itu kalau nggak salah di pojok belakang, kelas paling pojok belakang, yang paling belakang sebelah sini ya. Pokoknya di situ di ujung kelas ditaruh satu orang dalam satu kelas, itu disediain satu bola. Namanya kelas kan pasti banyak bangkunya kan, nah satu bola ditaruh di situ, satu orang masuk nih, per satu orang kalau nggak salah 1 jam satu orang itu. Karena kan memang lah kalau misalkan belajar hal-hal yang seperti itu ya, itu pasti ada yang namanya kita menguji ketangkasan, menguji ilmu lah intinya. Nah di situ pertama kalau nggak salah gobret itu pokoknya mulai tuh jam 1 malam cuy. Gobret pertama, terus kedua kobir, yang ketiga ini saudara gua nih, si Ama ini nih. Nah ini mungkin cerita dia yang bakal gua ceritain cuy. Nah pas bagian gua itu gua tidur cuy. Nah gua begitu denger ceritanya dari saudara gua, begitu dia dimasukin ke kelas pojok itu, dia masuk, ada bola satu, bola voli, ada bola voli atau bola basket itu gue lupa lagi. Kalau nggak salah bola voli deh. Bola voli itu ditaruh di kelasnya itu kan satu. Nah terus si Ama ini saudara gue ini diem, biasa kan sambil baca-baca gitu kan, sambil baca-baca nunggu 1 jam kelar kan. Nah di 5 menit pertama aman, nggak ada apa-apa. 15 menit nggak ada apa-apa. Pas selang 30 menit atau setengah jamnya, minum dulu cuy. Merinding anjir gue kalau nyeritain hal yang mistis di sekolah gue dulu ini, merinding cuy. Nah pas menit ke 30 di sana ada sebuah pergerakan mistis, dimana salah satu bangku ada yang gerak, padahal di situ gak ada orang satupun, cuma hanya saudara gua doang di situ satu di dalam. Ternyata ada bangku yang gerak, beberapa bangku gerak, terus si bola yang ditaruh tadi itu dilempar cuy. Apa ya jatuhnya ya, digedugin gitulah, dipentalin kan ke lantai, ceder tuh. Di situ saudara gua kaget dong, si Ama ini kaget. Gak lama begitu dia lihat sekeliling, gak ada apa-apa, dia liatin bolanya masih gerak baik tuh. Dan gak lama kemudian ada sosok wanita berambut panjang, mukanya cukup hancur, itu tiba-tiba ada di depan muka dia cuy. Sontak dia kaget. Tapi yang gue salut sama dia tuh nggak teriak, dia nggak lari, nah dia memperkhusyuk bacaannya gitu. Akhirnya 1 jam berlalu, akhirnya dia selesai. Nah waktu bagian gue ini, karena gue udah denger ceritanya kan, otomatis gue takut. Emang pada dasarnya gue tuh penakut cuy. Akhirnya udah, gue memutuskan untuk udah, gue mau tidur aja. Itu nggak salah sampai subuh cuy. Azan subuh tuh baru gue kebangun. Waktunya gue uji nyali, gue kagak berani kan. Akhirnya gue bangun tuh pas subuh gitu, tidur bangun subuh. Nah biasa seperti itu, kita biasa sholat berjamaah bareng-bareng di sekolah, paginya masak-masak gitu. Dan ada satu sosok, merinding anjir. Ada satu sosok tinggi besar, berbulu, itu berada di depan gerbang sekolah percis cuy. Itu menurut orang-orang yang melihat, bilang ke gua kayak gitu, cerita ke gua. Itu ada sosok tinggi besar
di depan gerbang sekolahan. Dan bukan hanya, gue kira kan teman-teman gue tuh pada bohong ya cerita kayak gitu kan. Emang kan pada dasarnya gue masih belum bisa lah, hanya sekedar bisa melihat pun dalam maksud menerawang lah gitu, nggak bisa langsung melihat secara mata kosong gini gitu, mata polos gak bisa, harus menggunakan bisa dibilang ya batin lah gitu. Nah ternyata begitu mereka cerita kayak gitu, beberapa warga sekitar sekolah itu mengatakan bahwasannya memang benar bahwasannya di situ memang ada satu sosok tinggi besar di depan gerbang. Dan ternyata jauh sebelum sekolah itu dibangun, memang dari dulu itu menurut pada warga-warga sekitar itu, tempat itu tuh memang horor cuy. Tempat yang memang kalau malam itu gak ada satu orang pun yang berani lewat situ gitu. Karena kan memang pada dasarnya itu tuh kebun semua cuy, kebun semua gitu. Kebun semua, dan memang di kampungnya itu ya rumah-rumah itu misalkan yang di sini satu rumah kebun gitu kan, satu rumah lagi kebun lagi, satu rumah lagi, jadi gitu-gitulah rumahnya itu kan. Otomatis kalau di kampung itu ya memang kayak gitu pada misah-misah. Jarang kalau ada yang ngegabung gitu, paling sekalinya ada yang ngegabung ya rumah-rumah saudaranya sendiri gitu, keluarga mereka sendiri gitu. Dan ya ketika gua ngedenger dari warga, baru gue percaya ternyata apa yang mereka katakan itu, teman-teman gue katakan, saudara gue katakan itu benar adanya gitu. Sebenarnya kalau masalah hal-hal mistis kayak gini gue percaya enggak gitu, cuman ya gue lebih memilih untuk tidak untuk tidak mempercayai lah. Ya udah gini loh, ini alam lu ya, silahkan alam lu, ini alam gue udah gitu. Yang penting kita jangan saling mengganggu lah intinya. Dan ternyata begitu gue cari tahu lagi bersama senior gue ini yang satu perguruan sama gue, ternyata begitu ditelusuri, memang ternyata di tempat itu, sekolah itu tuh, kenapa kok kadang banyak banget gangguannya cuy. Misalkan nih tengah malam terkadang suka, gue pernah kan gue tuh sering banget lah nginap di sekolahan itu. Kadang waktu kita tengah malam belum tidur, seolah-olah ada sosok lewat gitu cuy, warna putih. Dan terkadang pun suka ada suara lemparan batu gitu kan ke atas genting itu. Gentingnya itu kan dipasang itu bukan genteng pada umumnya loh. Biasanya kan kalau genting dari tanah liat gitu kan. Nah ini enggak, dia pakai sejenis asbes gitu cuy. Jadi kalau ada suara lemparan batu otomatis terkadang itu suara hal seperti itu banyak cuy terjadi di sekolah itu. Cuman begitu kita lihat emang nggak ada, emang nggak ada batunya gitu, nggak ada alat yang buat ngelemparnya itu, nggak ada gitu. Ternyata memang begitu ditelusuri, tempat itu, sekolah itu ternyata memang dari depan gerbang itu nyampe ke belakang. Jadi dari gerbang itu orang-orang pun yang bisa melihat ternyata itu tuh adalah jalan gaib cuy. Jalan gaib gitu. Jadi ini cuy. Jadi dari gerbang itu, dari gerbang persis tembus sampai kelas yang paling pojok, yang tempat uji nyali teman-teman gue sama saudara gue itu. Nah dari situ tuh tembus dari gerbang itu ke pojok kelas gitu. Nah makanya di situ tuh banyak banget hal-hal yang mistisnya gitu. Kadang nggak masuk akal lah gitu. Untuk kalau misalkan kita lihat tuh ya, loh kok bisa gitu, kayak misalkan sesuatu barang kan tadi tengah malam nih kan, barang bangku bisa gerak sendiri, terus bola dipantulin sendiri. Itu kan memang nggak masuk akal. Dan ternyata menurut orang-orang yang bisa melihat di situ, ternyata memang
jalan gaib pas di depan gerbang sampai ke pojok kelas gitu, belakang gitu. Ya mungkin ada beberapa lagi sih cerita yang mau gue ceritain sebenarnya, cuman kalau ngebahas tentang sekolah ini terus terang aja cuy, gue merindingnya parah cuy. Gue nggak susah lagi tuh merinding gue cuy. Gue dari dulu kalau mau menceritakan hal-hal mistis yang terjadi di sekolah SMP gue dulu ini selalu merinding cuy, nggak tahu kenapa. Mungkin gue menceritakan hal yang lain ya, tapi masih bersangkut pautan dengan sekolah. Dulu waktu sekolah SMP itu kan gue masuk paskibra ya, gue ikutan paskibra, dimana pada saat itu ada yang namanya kita apa ya, kalau misalkan anak baru kan biasanya suka di mos tuh ya kalau zaman dulu ya. Nah sama lah kayak paskibra pun begitu gitu, untuk kita bisa lolos menjadi seorang paskibra memang harus melewati beberapa tahap gitu. Nah salah satunya yang gue bikin seneng itu LDKS ya kalau nggak salah ya. Nah di situ kan gue ya pas LDKS-an kan itu semua anak-anak baru kan dikumpulin tuh paskibra ya, gue lupa anjir. Ya paskibra, orang-orang anak-anak yang masuk paskibra itu diadakan yang namanya mas-masan kan, malamnya itu nginep di sekolah gitu kan. Terus tengah malam kita jalan tuh ngikutin jalur yang udah gue buat sebelumnya sama anak-anak paskibra yang lainnya. Gue buat jalur sedemikian jauhnya, ngelewatin kuburan lah apalah gitu kan. Nah pada saat itu ada satu cerita yang menurut gue ini gak masuk akal cuy. Jadi anak-anak yang LDKS-an ini atau yang di MOS ini, itu gue sama senior gue itu tadi, masih sama senior gue yang satu perguruan itu, kita jadi gini. Kan kita yang ngasih jalan gitu kan, ngasih tanda jalan supaya anak-anak tuh ngikutin tanda yang kita buat kan. Nah ada satu titik di mana itu ada satu kuburan itu ada beberapa lah, ada 4 atau 5 gitu. Nah jadi begitu anak-anak lewat itu harus masuk kuburan dulu, ngambil satu bendera, kalau nggak salah bendera kuning deh apa bendera biru gitu, apa putih gue lupa, pokoknya ngambil satu bendera di kuburan yang kita tancepin di dalam kuburan. Nah jadi ceritanya si kuburannya itu jadi pinggir jalan si kuburan itu sebelah sini. Nah tapi itu di situ banyak sekali namanya pohon bambu cuy. Jadi si kuburan itu memang ketutup sama pohon bambu. Pohon bambu itu menutupi kuburan itu, jadi seolah-olah kayak gua gitu lah, kayak gua. Nah di dalamnya itu ada beberapa kuburan. Itu pertama kali situ gua takut sebenarnya. Cuman di situ senior gua menggunakan ilmunya untuk menutupi kita dan juga minta izin kepada si yang intinya mah ya kepada penunggu situlah, kepada yang punya makamnya gitu. Sudah meminta izin, berdoa, terus menggunakan ilmunya. Gue ingat banget namanya Ramat Jagat, nama ilmunya. Nah jadi ilmu ini, Ramat Jagat ini ternyata bisa juga menutupi kita dari makhluk-makhluk astral supaya tidak terlihat oleh mereka gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat mereka, kita bisa, cuman gue memilih nggak bisa melihat. Nah jadi gitu kita masuk, kita berdoa kita berdoa ya kan, selesai kita pasang satu bendera di tengah-tengah kuburannya cuy. Tengah-tengah kuburannya kita kasih satu bendera. Nah si senior gue ini dia pakai selimut, pura-pura jadi poci cuy, jadi poci.
dan dia ngumpet di balik pohon bambu itu. Nah sedangkan gue berada ngumpet di pohon bambu yang pas gerbang masuknya. Nah tugas gue di situ cuman menggoyang-goyangin pohon bambunya cuy, supaya begitu anak-anak masuk goyang-goyangin gitu. Nah ntar si senior gue ini keluar nakut-nakutin gitu. Nah itu yang menjadi sebuah apa ya sebuah yang menurut gue nggak masuk akal cuy. Itu pertama kali gue masuk ke kuburan itu hawanya panas banget cuy. Tiba-tiba setelah kita berdoa, setelah senior gue menggunakan ilmunya gitu, itu kuburan sebegitu seremnya, gelap gulita, yang awalnya panas itu menjadi dingin cuy. Bahkan gue nyaman banget ada di situ. Gue gak ngertinya di situ cuy. Kok bisa ya menurut gue. Awal kita masuk tuh panas banget cuy ini tempat. Tapi begitu sekian lama setelah berdoa itu aman, enjoy aja cuy. Gue merasa nyaman banget di sini ya. Ketutup bambu, dingin. Itulah yang menurut gue gak masuk akal sih. Ya mungkin segitu dulu video dari gue cuy, kurang lebihnya. Bagi lo yang mau percaya silahkan, gak percaya pun silahkan. Yang penting di sini gue gak ada niatan untuk membuat kalian percaya dengan cerita-cerita gue. Itu terserah pada diri kalian pribadi. Yang penting gue di sini niatnya untuk berbagi cerita, menghibur kalian semuanya yang suka dengan konten-konten horor. Kali ini gue bikin konten horor tentang pengalaman pribadi gue dan saudara teman-teman gue. Mungkin nanti buat kedepannya gue akan banyakin ngobrol lagi sama teman gue yang si Goblin ini, karena memang dia lebih awal lagi dibandingkan si Gatot ini gitu. Mungkin dia pasti banyak cerita-cerita horornya. Nanti gue akan coba kontak dia, gue coba mau minta cerita horornya dari dia. Jika kalian suka dengan video horor kayak gini, nanti gue coba bikin lagi cuy. Mungkin segitu dulu video dari gue ya. Mungkin nanti gue berbagi. Sebenarnya banyak sih cerita-cerita horornya. Sebenarnya banyak sih cerita-cerita horor yang pernah gue alamin itu dan saudara-saudara gue alamin ya. Mungkin di lain video lah gue buatin lagi. Oke, mungkin segitu dulu videonya. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka, berikan tombol like-nya. Silahkan untuk berkomentar di bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, berserta dengan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari gua cuy. Mungkin jika kalian ada yang punya cerita horor, silakan kalian bisa kirim ke email gua di bawah ini. Nanti gua taruh linknya di deskripsi. Jangan lupa juga kalian bisa mengikuti sosial media gua, ada Instagram dan juga Facebook. Nanti gua taruh juga linknya di deskripsi cuy. Segitu dulu dari video dari gue cuy. Gue Indra Fahidi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.